Shalom, bertemu kita kembali di ibadah rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 dan sampai 34. Jadi perikop ini berjudul tentang hal kekhawatiran. Ada beberapa hal yang menarik yang ingin saya bagikan dari perikop dari ayat Alkitab ini. Tentang hal kekhawatiran, firman Tuhan sangat jelas sekali berkata kepada kita semua agar kita jangan khawatir, karena Tuhan menjamin kehidupan kita. Firman di sini berkata, burung di udara pun Tuhan pelihara, apalagi kita buatan Tuhan. Hal yang menarik yang berikutnya yang ingin saya bagikan dikatakan di ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini sangat menarik saudara-saudara. Jadi tidak ada untungnya khawatir itu. Katanya di sini, siapakah di antara kita karena kekhawatiran kita, maka hidup kita semakin lama, semakin panjang atau bertambah. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita dan mengajarkan kepada kita agar kita jangan khawatir. Percayalah, Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Dan hal berikutnya yang menarik yang ingin saya bagikan dari firman Tuhan ini dikatakan di ayat 33. Ya, ini adalah ayat yang mungkin sudah jemaat Tuhan tahu dan hafalkan ayat ini. Dikatakan di sini di ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita lihat di ayat di atas, ya dikatakan di sini semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu maksudnya pakaian, makanan, yang ini, yang itu, semua yang dicari-cari bangsa dan tahu Tuhan bahwa kita membutuhkan itu. Tetapi Tuhan kasih satu syaratnya di sini, dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Arti carilah dahulu kerajaan Allah ini, mari utamakan kerajaan Allah terlebih dahulu. Tentang Tuhan terlebih dahulu. Kita pikirkan kasih Tuhan. Kita berhubungan intim dengan Tuhan lewat penyembahan kita, lewat doa kita. Kita utamakan mengabarkan Injil Matius 28. Jadi segala bangsa muridku. Ini adalah hal-hal kerajaan Allah, dan Alkitab mengatakan itu dulu yang kita kerjakan yang pertama. Dan dikatakan di sini dan kebenarannya. Nah, ini hal yang menarik berikutnya adalah kebenarannya. Tetapi dikatakan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya apa? Semua yang dicari bangsa-bangsa tadi. Jadi Bapak Ibu yang diberkati yang di rumah kita masing-masing, jangan dibalik. Kita cari dulu yang dicari bangsa-bangsa itu, baru kita cari kerajaan Allah. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini untuk kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal ketiga yang ingin saya bagikan yang menarik dari perikop ini adalah dan kebenarannya. Ini yang ingin saya bagikan kepada kita. Dan kebenarannya maksudnya apa? Satu kebenaran yang ingin saya bagikan pada saat pagi hari ini adalah bahwa Allah mengasihi kita. Katakan amin. Dan standar kadar kasih Allah ini tidak berkurang, tidak berlebih karena apa yang kita lakukan, karena perbuatan kita. Tidak. Kasih Allah standarnya bukan dari perbuatan kita. Kita semakin banyak berbuat baik, kasih Allah semakin bertambah. Tidak. Jadi kasih Allah tidak dipengaruhi oleh perbuatan kita. Artinya kasih Allah itu tidak akan berkurang kalau kita misalnya jatuh ke dalam dosa. Atau kasih Allah itu tidak akan bertambah ketika kita melakukan suatu perbuatan baik. Jadi kasih Allah itu bukan diukur dari tindak tanduk atau karakter atau apa hal-hal yang kita lakukan. Justru sebaliknya, kita berbuat baik itu karena kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Inilah yang menjadi kebenaran yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Kita melakukan satu hal yang luar biasa itu bukan karena untuk mengimpress Tuhan, tetapi karena kita tahu bahwa kita ini buatan Allah dan kita tahu Allah mengasihi kita. Saya mau kasih ilustrasi seperti ini saudara-saudara. Saya punya anak
dan anak saya ini otomatis menjadi marga si ringo-ringo atau boru si ringo-ringo. Dan ini bukan karena apa yang dia lakukan. Ini sudah menjadi ya karena saya lakukan. Dia ini menjadi anak saya. Anak saya mau berbuat baik, mau berbuat jahat, dia tetap marga si ringo-ringo. Tapi bukan berarti ada orang lain dia ingin berbuat baik supaya bisa menjadi marga si ringo-ringo. Tidak. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kasih Allah itu tidak diukur dari perbuatan kita, tetapi perbuatan kita ya itu adalah hasil dari engkau mengetahui kebenaran kasih Allah kepadamu. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita terima kasih itu, kita nikmati kasih itu, dan hidupilah kehidupan kita sesuai dengan kasih itu. Dan biarlah berkat firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh memberkati kita. Yang pertama, jangan khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah sehasta pun hidup kita. Dan yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa tadi akan ditambahkan. Dan yang ketiga, dan kebenarannya. Yang ingin saya bagikan pagi hari ini, salah satu kebenaran yang saya percaya dan imani adalah bahwa Allah mengasihi saya bukan karena apa yang saya lakukan, tapi apa yang saya lakukan itu adalah menjadi manifestasi dari kebenaran Allah mengasihi saya. Biarlah firman ini boleh tumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Saya ingin berdoa buat setiap jemaat Tuhan di rumah kita masing-masing. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kepada setiap jemaat kami yang ada di rumah kami masing-masing, untuk tidak khawatir, untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, dan untuk senantiasa mengutamakan Tuhan, dan untuk senantiasa percaya bahwa Allah mengasihi kami bukan karena apa yang kami lakukan, tapi apa yang kami lakukan itu semua adalah manifestasi dari kasih Allah yang kami nikmati. Berkati semua jemaat-Mu, berkati semua umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, usaha mereka, pekerjaan mereka, berkati berlipat kali ganda ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kalau ada jemaat kami yang sakit, kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara jemaat kami Tuhan yang mengalami permasalahan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.